Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi yang menonton video pembelajaran kami ya. Next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halija Baru dari Kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong, jurusan D3 Kebidanan tingkat 3A semester 5. Di sini saya dan kedua rekan saya Irmayanti Satwa dan Eka Munafitasari akan membawa materi mengenai standar pelayanan Next video. Oke baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Materi pertama kita akan membahas standar pelayanan mutu, alat dan tempat standar pelayanan bayi dan balita. Kita masuk ke poin yang pertama, poin A, standar tempat pelayanan. Mempunyai lokasi tersendiri yang telah disetujui oleh pemerintah daerah setempat atau tata kota, tidak berbaur dengan kegiatan umum lainnya seperti pusat perbelanjaan, tempat hiburan, atau sejenisnya. Kita masuk ke poin B. B. Standar tata ruangan. Setiap ruangan periksa mempunyai luas 2x3 meter. Kemudian, setiap bangunan pelayanan minimal mempunyai ruang periksa, ruang administrasi atau kegiatan lain sesuai kebutuhan ruangan, umur dan kamar mandi ATC, masing-masing 1 buah. Selanjutnya, semua ruangan mempunyai ventilasi dan penerangan. Berikutnya, lebih bagus jika ada ruangan khusus, room in atau rawat gabung, dan ruangan laktasi. Selanjutnya kita masuk ke poin C. Poin C, standar 15. Pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nafas. Tujuannya, memberikan pelayanan pada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan memberikan penyuluhan ASI eksklusif. Selanjutnya kita masuk ke poin D. D, standar peralatan. Peralatan steril, 1 pelem, setengah toher, 3 korentang, 4 pengisap lendir, 5 handscone, 6 gunting tali pusat, 7 gunting benang, 8 benang jarum, 9 dik steril, 10 pinset, 11 pengikat tali pusat, 12 kapas, 13 kain kasa, 14 plester. Kita masuk lagi di peralatan non steril. 1 stetoskop, 2 timbangan bayi, 3 pengukur panjang bayi, 4 termometer, 5 oksigen dalam regulator, 6 pengisap lendir, 7 ambubek, 8 lampu sorot, 9 penghitung nadi, 10 sterpilator, 11 bak instrumen, 12 sarung tangan, 14 celemek, 15 masker, 16 sepatu box, 17 tempat kain kotor, 18 tempat sampah, 19 tempat plester, 20 gunting jahit dan perban, 21 suksion, 22 handuk. Next video. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Halija Baru mengenai standar pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal kunjungan, pelaksanaan kunjungan yang fokus pada BBL atau bayi baru lahir. Yang perlu kita ketahui bahwa kunjungan itu terbagi menjadi 4 kunjungan, yaitu kunjungan 1, kunjungan 2, kunjungan ketiga, dan kunjungan 4. Di sini kunjungan ke-1 dilakukan setelah 6 jam persalinan, kemudian kunjungan kedua dilakukan hari ketiga setelah persalinan, kemudian kunjungan ketiga pada minggu kedua setelah persalinan, kemudian yang terakhir kunjungan keempat yaitu pada 6 minggu setelah persalinan. Next video. Di sini saya akan menjelaskan tujuan bidan memberikan kunjungan. Di
Di sini kita perlu mengetahui ya bagaimana bidan memberikan tujuan dari bidan memberikan kunjungan, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi gejala penyakit, kemudian menawarkan tindakan screening metabolik, kemudian memberikan KIE kepada orang tua, kemudian mengkaji riwayat atau masalah pada pemberian nutrisi bayi, perhatian dan juga usaha menangis, BAK dan BAK dan lain-lain. Kemudian perlu melakukan pemeriksaan fisik, memberikan penyuluhan dan antiprodik Gaudice pada orang tua. Selanjutnya memberikan kunjungan dalam 6-8 minggu untuk imunisasi dan check up, serta juga harus melakukan pengkajian fisik kembali jika ditemukan kondisi alergi yang memerlukan perawatan dari dokter spesialis anak. Next video. Selanjutnya yaitu jadwal kunjungan balita. Yang pertama, anak umur sampai 5 bulan diperiksa setiap bulan. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan setiap 2 bulan sampai anak berumur 12 bulan. Kemudian, pemeriksaan dilakukan setiap 6 bulan sampai berumur 24 bulan. Yang terakhir, pemeriksaan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Next video. Baik, di sini saya akan membacakan materi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan atau deteksi. Pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita atau deteksi dini. Anak selalu tumbuh dan berkembang sejak koncepsi sampai berakhirnya masa remaja. Hal ini yang membedakan anak dengan orang dewasa. Anak menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Di sini kita lihat ciri-ciri tumbuh kembang anak. Yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan menimbulkan perubahan. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan pada tahap awal akan menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan mempunyai sifat berbeda. Yang keempat, perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Yang kelima, perkembangan mempunyai pola tetap. Yang keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak. Yang pertama, faktor dalam atau faktor internal yang terdiri dari ras etnis atau bangsa, keluarga, usia, jenis kelamin, genetik atau kelainan kromosom. Yang kedua, faktor luar atau faktor eksternal, faktor prenatal atau persalinan atau faktor pasca persalinan. Di sini terdapat aspek perkembangan yang dipantau, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerak kasar atau motorik kasar seperti duduk, berdiri, dan lain-lain. Yang kedua, gerak halus atau motorik halus, itu seperti menulis, menjinjit, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan bicara dan berbahasa. Next video. Deteksi dininya dilakukan setiap 6 bulan, yaitu umur 48 bulan, 54 bulan, 10 bulan, 66 bulan, dan 72 bulan. Terima kasih yang telah menyaksikan video pembelajaran kami tentang SPM atau standar pelayanan mutu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menonton video kami. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa komen di kolom komentar ya.